Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah apa? Baik, ini pertemuan keberapa ya? Berapa kali lagi? Kita sampai 15, berarti 4 kali lagi. 15-nya apa? 16-nya UAS. Oke. Ini mana yang satunya nih? Oke. Mana alat satunya nih? Ayo. Mana? Gak ada. Belum berapa bulan? Mana alatnya? Oh, itu ada jatuh ya kayaknya. Nah, enggak ada juga. Belum, nggak awet banget begini. Baru bentar udah hilang. Mungkin dikira cemilan ya. Baik, kita lanjutkan saja. Oke, saudara, kemarin sudah UAS semua, UAS UTS ya. Ya, walaupun nggak bagus-bagus banget ya nggak apa-apa ya. Kemarin yang susulan juga sudah. Bagi yang belum ya nasib lah berarti. Baik, kita akan mulai hari ini dengan satu orang akan presentasi. Ini tanggal berapa? Oke, 14 kali 2 berapa? 8. Oh, berarti kalian pinter perkalian ya. Karena di video-video itu pada muncul orang-orang yang nggak bisa kali-kalian. Pembagian nggak bisa, aduh. Oke. Nomor 28, Amanda Aprilia Saputri. Adakah? Oh, sudah. Mana orangnya? Oke, Mbak, tunjuk siapa Mbak? Satu orang. Bebas. Tunjuk satu orang. Kalau nggak mau tunjuk orang, pilih nomor angka. Berapa? 15. 15 di sini Ona Moniska Putri, ada? Oke, nomor lain Mbak. 30. Ade Kurniawan. Ada? Ada, silakan Mas. Siap Mas? Silakan maju. Ayo. Siap nggak? Jangan baru nyari. Saya hitung sampai 3. Kalau enggak saya ganti orang nih. 1, 2, 3. Silakan keluar Mas. Oke Mbak, cari lagi Mbak. 27. 27 Ira Fadia Fajar. Oke, silakan. Mas, siapa tadi nomor 30 Ade Kurniawan, boleh masuk lagi kalau sudah siap. Ya, oke. Boleh pakai flash disk, silakan dinamiknya. Oke. Ini bukan yang mana, Pak? Terus? Apa yang namanya? Pokoknya nggak ada.
Wah, masuk ya? Saya cabut punya saya tuh. Nggak ada tuh. Coba digeser ke sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya review berjudul Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penganiayaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal ini ditulis oleh Nadia Ayu Apriani dan Margo Hadiputra pada Justisia Sins, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 nomor 2 November tahun 2022. Oke, sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi terkait materi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu penganiayaan. Ketika kita mendengar penganiayaan, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah salah satu kekerasan fisik yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain. Nah, di sini teman-teman saya sudah mencantumkan beberapa pengertian dari penganiayaan itu sendiri. Yang pertama, menurut Hoogeveen atau Pengadilan Tinggi Belanda itu mengatakan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut untuk dijadikan sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Nah, sedangkan di sini ada lagi pengertian dari penganiayaan menurut M. Tirta Wijaya. Penganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan tubuh. Jadi tidak selamanya penganiayaan itu dianggap sebagai suatu tindak kejahatan. Tapi menurut Tirta Wijaya, apabila dia melakukan hal tersebut demi melindungi dirinya, itu bukan suatu penganiayaan. Nah, ketentuan terkait penganiayaan itu telah diatur dalam bab 20 pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, sayangnya teman-teman, di dalam hukum pidana itu sendiri tidak mengatur secara spesifik terkait perlindungan saksi dan korban penganiayaan. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, meskipun sudah adanya undang-undang ini, masih banyak loh teman-teman masyarakat itu yang enggan untuk menjadi saksi, memberikan kesaksiannya di muka pengadilan. Padahal, keterangan saksi itu menjadi salah satu alat bukti paling penting di dalam muka pengadilan maupun penyidikan. Alasannya kenapa sih mereka tidak mau menjadi saksi di muka pengadilan? Karena yang pertama, adanya kekhawatiran dari mereka jika memberikan kesaksian, dan ketika kesaksian itu tidak seperti yang diinginkan oleh pihak penyidik misalnya, justru mereka yang dianggap sebagai tersangka. Atau ketika mereka memberi kesaksian, siap untuk memberi kesaksian, tapi justru mereka lah yang bisa terancam nyawanya. Nah, terkait masyarakat, itu sebenarnya ada satu undang-undang yang mewajibkan bahwa masyarakat itu wajib datang ke pengadilan jika mereka dipanggil. Itu kalau tidak salah di pasal 251 KUHP. Teman-teman mungkin boleh cek aja, itu isinya menyatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk datang ketika mereka dipanggil untuk menjadi seorang saksi. Tapi lagi-lagi masih banyak yang enggan untuk menjadi saksi karena ya alasan itu tadi. Kemudian
Adapun hak saksi dan korban itu juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun peraturan lainnya itu dari Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana. Peraturan ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan atau korban. Nah, tadi saya menyatakan bahwa KUHP itu tidak mengatur secara spesifik terkait perlindungan saksi dan korban, tapi mereka mengklasifikasikan penganiayaan itu dalam berbagai cara. Seperti ini, macam-macam kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan menurut KUHP. Yang pertama, penganiayaan biasa. Itu di pasal 351 KUHP, kemudian penganiayaan ringan ada pasal 352 KUHP, kemudian penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP, penganiayaan berat berencana pada pasal 355, gabungan dari pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Tadi saya sebutkan bahwa dari pasal 351 sampai 354. Nah, untuk pasal 356 sampai 388 itu seperti pasal yang memberatkan dari tindak penganiayaan. Teman-teman boleh dicek sendiri ya. Nah, seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada pun proses dari pengajuan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan hukum saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban, maaf. Proses ini diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban. Di sini ada 3 proses. Yang pertama, pengajuan. Pengajuan ini di mana saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas kemauan dirinya sendiri atau permintaan dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonannya secara tertulis kepada LPSK. Nah, setelah mereka mengajukan, ada pun tahap selanjutnya itu pemeriksaan. Nah, di tahap ini, seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa di tahap inilah LPSK melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, seperti latar belakang dari pemohon itu sendiri. Dan yang terakhir, keputusan. LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Oke, selanjutnya perlindungan hukum oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Tugas utama dari LPSK itu sendiri adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan bagi saksi dan atau korban. Jadi tidak bisa menolak, tapi diterima dulu, diproses dulu. Melakukan tugas administratif guna memfasilitasi pemberian perlindungan, mendata, mengawasi pelaksanaan tugas lembaga, dan menyebarluaskan kebutuhan lembaga. Kemudian, namun sebelum memberikan perlindungan, saksi dan korban itu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi ada pun syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi dulu nih dari saksi dan atau korban yang ingin mengajukan permohonan. Kemudian pendirian unit penerima permohonan lembaga perlindungan saksi dan korban UP2 LPSK dikarenakan besarnya permohonan publik dan untuk perlindungan sebagai saksi dan atau korban, khususnya saksi dan atau korban dalam tindak penganiayaan. Jadi salah satu usaha dari LPSK itu dengan mendirikan unit penerima permohonan, karena banyak sekali masyarakat yang mengajukan permohonan tentang perlindungan saksi dan atau korban. Yang terakhir, kesimpulan, lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan atau korban kejahatan berdasarkan tugas dan kewenangan. Kedudukan korban itu tidak diatur secara spesifik di dalam KUHP, kecuali korban yang juga merupakan saksi sehingga mendapat jaminan perlindungan terhadap tindak pidana diatur sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Nah, sudah saatnya dilakukan pembaruan hukum mengenai hak korban penganiayaan dan korban tindak pidana lainnya.
dalam sistem peradilan agar hak-hak dan kepentingan dari saksi dan termohon itu tidak berimbang dengan hak-hak yang hanya didapatkan pelaku saja, serta diperlukan peningkatan SDM dalam mendukung tugas lembaga perlindungan saksi dan korban. Mungkin itu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana nya? Ada? Nggak ada, kompakan mereka. Oke. Oke. Baik, kita akan lanjutkan sedikit. Nggak bisa langsung ke halaman berapa gitu ya. Oke, tadi Mbaknya sudah cerita sedikit tentang nih ganti rugi. Dia bentuknya kompensasi, restitusi, dan kayak kita lihat ini halaman 79. Nggak bisa langsung search gitu halamannya. Jauh amat sampai bawah. Ini bisa nih? Oh bisa nih ya. Oke. 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 Nih, kita bicara tentang ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tadi di jurnal itu disampaikan mungkin ada perlu perbaikan. Apa sih yang mungkin perlu kita cermati yang nanti ini kan sudah hampir 20 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Salah satunya wilayah ini. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan. Apa itu hak atas kompensasi? Hak atas restitusi. Kalau di bahasa di undang-undang namanya hak atas kompensasi, hak atas restitusi. Oke. Ya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi dalam konteks undang-undang perlindungan saksi korban adalah kita perhatikan secara terus bahwa berikan oleh perlindungan saksi korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh siapa? Oleh pelaku. Jadi yang memberikan itu adalah pelaku. Kepada siapa? Kepada korban. Sebagai apa? Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara negara, peran negara di mana? Hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Bagi siapa? Bagi korban. Dalam apa? Hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hanya kasus HAM, spesifik lagi yang berat. Kemarin kita bahas di pertemuan kemarin via Zoom, ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM yang berat. Maka tidak untuk kasus lainnya. Nah, ini salah satu kendala. Negara baru akan hadir tatkala kasusnya ini. Padahal kasus ini sangat jarang dibawa sampai ke pengadilan. Ya, kemarin ada kasus tentang Dugonian. Kita lihat lagi. Pasal 7 ini hanya berlaku untuk siapa? Hanya untuk korban. Sementara saksi sudah dianggap cukup. Cukup apa? Memperoleh hak sebagaimana diatur dalam pasal 5. Nanti kita lihat. Di antaranya hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Kita perhatikan di sini, ganti rugi terhadap saksi. Pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktek perlindungan saksi korban, misalnya di negara lain ya, kita lihat ada dua macam. Pertama, ganti rugi yang diberikan kepada saksi. Bentuknya apa? Kompensasi. Kenapa diberikan kompensasi? Atas hilangnya penghasilan. Jadi perhatikan, bahwa ia diberi kompensasi karena hilangnya penghasilan. Kenapa? Kan kalau dia ikut program itu, dia tidak lagi bisa bekerja dalam waktu. Dia bisa jadi tempat tinggalnya dialihkan, bukan tinggal di tempat tinggalnya, tapi dia dalam pengawasan lembaga pelindungan itu. Maka saat itu dia tidak bisa memberikan penghasilan. Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya, kesempatan untuk mendapatkan nafkahnya itu karena dia memilih untuk memberikan kesaksian. Ini kan berat sekali. Jadi bayangkan ada satu kondisi yang membuat seseorang untuk kepentingan orang lain, nah, bukan buat kepentingannya, bukan kepentingan orang lain, memberikan kesaksian. Dan lebih-lebih dengan kesaksiannya itu resikonya tinggi, sehingga dia tidak hanya harus mengambil resiko itu, tapi dia juga harus meninggalkan pekerjaannya dalam suatu waktu tertentu. Di banyak cerita, kalau bukan kasus yang berat seperti ini, ada juga saksi-saksi yang tidak mau bersaksi. Kenapa? Aduh Pak, yang itu saya kerja. Aduh Pak, kalau hari itu saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Resikonya apa? Akhirnya mau nggak mau, orang yang menghadirkan saksi kan ngasih duit. Padahal kan itu nggak ada aturannya. Lebih-lebih kalau yang ngundang jaksa, polisi, kan bingung dia. Diundang, diminta keterangan, datang ke kantor polisi, kan nggak dijemput. Datang sendiri, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, nggak dikasih uang lagi kan. Padahal Pak, sehari itu kan harus kerja. Misalnya dia adalah pekerja di satu Pak, kan di kantor bisa izin. Iya, saudara kan bisa membayangkan dia kerja di kantor. Bayangkan kalau dia kerjanya adalah kerja yang hari-hari itu. Misalnya dia harus berjualan di pasar misalnya. Kalau dia nggak jualan hari itu, dia nggak dapat duit. Ya, dia nggak dapat uang untuk hari itu. Padahal dia dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, atau di pengadilan untuk datang. Kalau ngambil kesaksian itu kan ya anggaplah satu hari dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya untuk memenuhi itu. Dia datang ke sana pakai ongkos sendiri, ya ngapain kira-kira begitu? Kalau nggak ada ongkos sih nggak ada yang mau jalan. Nah itu salah satu tantangan penegakan hukum di tempat kita di Indonesia adalah ya kayak gini-gini. Kalau saksinya gimana? Oke lah, itu Pak kan ada LPSK. Ya ini kan kalau kasus-kasus tertentu. Tadi Mbaknya ceritakan bisa jadi tidak diterima permohonan itu. Nah kalau kasus-kasus yang lebih banyak kan yang tidak dilindungi LPSK. Saksinya gimana nih? Penegakan hukumnya gimana? Oh Pak ya udah tuh korbannya Pak yang ngongkosi. Iya kalau korbannya punya uang, dia sudah jadi korban, dia pula harus keluar biaya untuk menegakkan hukum. Oh Pak ya negara bayar. Mana? Ada kan nggak ada aturan negara harus ngongkosin. Nah itu salah satu tantangan ya tadi ya, perbaikan ke depan. Kompensasi yang diberikan bukan, sekali lagi, bukan bayaran. Jadi memberikan kesaksian itu, bahkan yang sudah dilindungi LPSK itu bukan dibayar honornya gitu Pak, ngomong sekian. Nggak ada biayanya, nggak ada honornya. Jadi betul-betul kalau orang memberikan saksian itu benar-benar ikhlas datang ke kelas kayak kalian ini kan. Kalian ikhlas datang ke kelas kan? Enggak. Enggak apa. Ya, itulah. Kira-kira ikhlas kayak kalian ini. Nggak dapat apa-apa, malah diomeli sama dosennya. Ini. Nah, dia kan dicecar. Kalau dia datang dari saksinya si jaksa misalnya di pengadilan, oh kan dicecar tuh sama pengacara, kuasa hukumnya si terdakwa, dicecar gitu. Bayangkan, suruh cerita. Itu gratis kan, datang juga gratis, pulang juga tak diantar, tidak ada biayanya.
Termasuk di sini, dia atas kesaksiannya itu tidak dibayar. Negara berkewajiban untuk apa? Mengganti hilangnya nafkah seseorang karena keterlibatannya dalam program ini. Maka jumlahnya itu juga disesuaikan. Nah ini lagi masalah duitnya, kira-kira begitu. Kita bikin apa gratis lah gitu apa ya, makan malam gratis misalnya. Duitnya ada nggak kan gitu. Kan yang dapat makan siang gratis siswa kan. Nah kalian kan bukannya, kalian nggak dapat. Kira-kira begitu. Ada nggak uangnya? Program bisa ada, tapi ya dananya belum tentu ada. Oke. Penggantian ini hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja. Itu lagi kalau pengangguran macam mahasiswa begini nggak dapat apa-apa, udah nggak bisa datang ke kelas kira-kira misalnya. Nah, kan repot tuh. Pak, kami bukan pengangguran, Pak, kami mahasiswa. Oke lah. Maksudnya dia belum bekerja. Nah kan saudara nggak dapat duit dari tempat itu. Nah dengan ini, oh berarti ganti itu Pak, uang saku yang dikasih orang tua. Serah apalah gitu. Tapi hanya membatasi bahwa ini adalah sesuatu yang sudah bekerja. Kalau dia nggak bekerja, sebentar. Ini juga tidak gampang loh. Banyak, soalnya di Indonesia ini banyak pekerjaan yang sangat rentan. Memberikan, oh cuti iya, tapi waktu pada realnya nggak juga ada kesempatan cuti. Dia kalau cuti lama diganti, besok-besok pulang. Sudah kamu kemasi aja barangmu, pulang aja. Nggak usah masuk lagi. Bayangkan kalau ini, dia ikut program ini, apa kira-kira tempat kerjanya akan ngasih kerjaan ketika dia pulang? Belum tentu. Iya, selama dia di sini dia dikasih uang. Tapi kan, mohon maaf ya, banyak kan di Indonesia ini yang levelnya tuh baru UMKM. Dia karyawan cuma 2. Kalau 1 nggak ada ya dia keteteran. Akhirnya dia mau nggak mau ganti. Dia nggak bisa datang ya diganti itu. Nah karena kayak gitu dalam kondisi ini. Ini kan membayarkan pekerja yang bisa saja dia pergi dan sebagainya. Oke, uangnya diganti, gajinya itu diganti. Tapi apakah selesai dia itu dapat kerjaan? Enggak. Tantangannya berat sekali memang. Lebih-lebih tadi saya katakan, itu kan kepentingan orang lain. Oke, kalau korbannya dia berkepentingan. Kalau saksi, saudara kebetulan aja lewat di situ ya. Tapi saudara diikut sertakan karena saudara hanya satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu. Saudara diminta begitu. Coba bayangkan gimana? Aduh Pak, saya harus lulus Pak semester ini Pak, kalau ikut kayak gini misalnya. Gimana? Nggak gampang, kan kira-kira begitu. Apakah hanya karena dikasih uang? Apalagi kalau kita nggak bekerja, itu nggak ada tuh. Tidak akan ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran-pengeluarannya sifat aktivitas sebagai saksi saja. Di luar itu tidak. Oke. Kedua, ada juga yang sifatnya ganti rugi yang diberikan kepada siapa? Kepada korban dan keluarga korban. Kayaknya lebih realistis. Pada kasus yang menyebabkan kematian, nah tentu ini juga selalu jadi tantangan. Kalau meninggal itu kan nggak ada ganti rugi. Sebentar ya, kita dengarkan.
Baik, kita lanjutkan. Oke, pada kasus yang menyebabkan kematian, oke, ini jadi masalah kita ya. Jadi orang kan bilang ganti rugi, apa cukup? Apa nilai? Apa standar yang bisa dipakai untuk menghitung itu? Itu jadi perdebatan panjang. Saya pernah ada kasus itu, ada satu kejadian yang mengakibatkan salah satu jari korban itu diamputasi, kehilangan jari. Oke, gimana cara ngitung ganti ruginya? Dikiloin. Dia nggak bisa gini lagi, misalnya kan ya. Kehilangan salah satu, gini nggak ada. Gimana? Orang bilang, ya kan masih bisa fungsi. Iya, tetap aja di tangan manusia kan nggak bisa dihitung dengan angka begitu. Mohon maaf ya, nih misalnya di kedokteran itu kan ada praktek yang harus pakai jenazah itu ya, kadaver. Itu untuk menyediakannya aja itu harganya mahal sekali. Itu mohon maaf ya, orangnya sudah nggak ada, jenazahnya saja itu dihargai mahal. Ada yang pernah jual ginjal? Belum. Saya nggak tahu harga yang diberikan segitu itu impas apa enggak ya? Memang nggak boleh ya, saudara kan bukan jual beli. Tapi kan kira-kira begitu. Gimana? Apalagi yang sifatnya kematian. Meskipun demikian, ganti rugi ini merupakan ya sekedar hak moral saja, pengganti. Ya tentu tidak bisa dibilang ganti, itu tidak. Ya. Apalagi misalnya yang hilang itu adalah tulang punggung keluarga. Misalnya dalam kasus jadi contoh misalnya kasus salah satu anaknya Ahmad Dhani itu yang mungkin Dul ya, si Dul anak terakhir itu kan dia di usia berapa waktu itu kan masih anak-anak itu dia nabrak ya kan, berapa orang korbannya itu kan meninggal dunia dan si Ahmad Dhani itu nyantunin ya walaupun nggak bisa ganti, salah satu yang perlu itu kan dia orang itu tulang punggung anaknya, istrinya itu kan butuh setelah itu. Jadi bukan hanya uang sekali gitu, akhirnya dia saya apresiasi itu dia ngasih uang bulanan sampai anaknya sekolah gitu, nyekolahin anaknya misalnya gitu. Itu ya, karena ya itu dia salah satu yang perlu dibutuhkan. Cuma banyak juga, mohon maaf nih SDM yang kita ngenes juga gitu ya. Banyak ya cerita-cerita minta dia ngumpulin donasi, ternyata uangnya dipakai buat yang lain gini. Ya, ginilah kira-kira undang-undang itu dibuat dengan praanggapan bahwa orangnya itu baik-baik. Kira-kira begitu.
Oleh karena itu juga kami sebagai pendidik di Fakultas Hukum ini sebenarnya punya beban moral. Beban moralnya begini. Jadi karena hukum ini adalah sesuatu yang penting, maka pada dasarnya hanya boleh ilmu hukum ini diberikan, ijazah itu diberikan kepada orang yang baik. Jadi ini teguran buat kita semua. Saya sebagai sarjana hukum, saudara sebagai calon sarjana hukum, ketahuilah bahwa ilmu hukum ini ilmu yang berbahaya. Ya. Bisa ngakali aturan, bisa apa, bisa membuat orang masuk penjara, bisa begini. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Oleh karena itu konsepnya sebenarnya hanya boleh dikasih ilmu ini itu buat orang yang baik. Ibaratnya kalau dalam film-film kungfu atau film-film silat, ilmu silat yang bagus itu, yang baik itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang punya sifat yang baik. Kalau enggak, disalahgunakan. Begitu juga kami itu punya beban moral, termasuk saudara sendiri punya beban moral. Moral apa? Untuk jadi baik. Karena negara ini ternyata tidak terlalu butuh banyak orang hukum kalau dia tidak baik. Yang banyak ternyata sekarang kan sarjana hukum, masalahnya dia tidak baik, ngakalin hukum orang dan sebagainya. Ya, itu beban refleksi buat kita semua. Jadi contoh ini konsepnya adalah mudah-mudahan orangnya baik. Oke. Indikator pemberian ganti rugi. Kita lihat. Korban, ya, indikator pertama adalah individunya. Korban, oke. Termasuk keluarga ataupun mereka yang menggantungkan nafkah kepada korban, harus memperoleh satu bantuan yang efektif. Maka, gitu ya, hak atas ganti rugi mencakup beberapa hal. Nama yang pertama adalah restitusi. Apa sih bedanya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tadi? Kita lihat di depan. Restitusi itu harapannya menurut rujukan ini bahwa bantuan untuk apa? Untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelumnya. Walaupun tentu tidak bisa, tapi seupayakan. Sedangkan kompensasi itu adalah ganti rugi atas penderitaan, baik atas fisik dan mental, termasuk hilangnya kesempatan, kerusakan fisik, cercaan, tuduhan, dan termasuk biaya bantuan hukumnya. Itu bedanya antara restitusi dan kompensasi. Ada rehabilitasi ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, misalnya secara psikologis dan psikiater. Tahu bedanya psikolog dan psikiater? Apa bedanya? Psikolog dan psikiater. Itu kan psikologis dan psikiatris. Orangnya namanya psikolog dan psikiater. Itu beda. Yang banyak masyarakat yang bingung membedakannya. Psikolog itu ya di lantai 2 itu dari prodi psikolog. Kalau psikolog itu prodinya psikologi, dia jadi psikolog. Kalau psikiater itu adalah dokter jiwa. Jadi dokter, dia lulus dokter lalu ngambil spesialis jiwa, dia jadi psikiater. Bedanya psikolog itu terapinya adalah terapi yang sifatnya non medis. Ya, dia dikasih terapi. Ya macam-macam lah, saya tidak terlalu paham ya. Yang pasti sifatnya non medis. Kalau psikiater, ini kalau saudara lihat ada orang gangguan jiwa atau apa itu yang dikasih obat, dikasih suntikan. Nah, itu namanya yang boleh melakukannya psikiater. Jadi nanti ada yang itu dia cocoknya dirawat oleh psikolog, berarti kan butuh terapi yang sifatnya non medis. Non medis itu maksudnya non yang obat-obatan begitu. Sedangkan yang psikiater itu yang sifatnya dia pengobatan. Ya, pengobatan yang pakai obat lah intinya gitu. Oke, indikator kedua adalah indikator kolektif. Secara kolektif, ukuran-ukuran simbolik
Ya, ya sifatnya yang simbolik saja. Oke. Kolektif ini merupakan sebentuk reparasi non material. Kan sebenarnya apa yang dilakukan apapun ini kan targetnya itu menyembuhkan. Dari sisi korban dia menyembuhkan. Ibarat luka ya, bagaimana dirawat luka itu ya. Harapannya bisa kembali seperti semula, tapi kan secara fisik saja itu tidak semua bisa kembali ke semula. Tapi ya minimal mengembalikan kondisi sebaik-baik. Oke, misalnya contoh-contohnya ya, verifikasi atas fakta-fakta dan pembeberan kenyataan. Kan kita kadang dibingungkan sama berita yang simpang siur. Nah itu perlu dijelaskan ceritanya. Lalu pengakuan publik atas tanggung jawab pada pelanggaran yang terjadi. Jadi, publik membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap para korban, keluarga, dan teman-teman mereka, serta para saksi. Lalu dalam kasus-kasus tertentu ada penyelenggaraan acara peringatan penghormatan kepada para korban. Misalnya gitu. Kemarin ada kejadian mengerikan ya di tol itu yang kita ada yang lihat ya videonya itu. Ada. Memang begitulah ya dunia transportasi, tantangannya banyak sekali. Kita baik-baik saja ya, tapi ternyata kayak gitu kan, mobilnya baik-baik aja, rapi-rapi, tiba-tiba dari belakang serobot. Oke. Nomor poin G, pemberian jaminan tidak akan terjadi pengulangan. Nah ini penting juga. Lakukan kontrol sosial sebagainya. Oke. Sudah waktu? Oke. Mbak Ira, tunjuk satu orang, Mbak. Nah, lirik. Enggak. Oke, sebut nomornya. Mana di absennya? Absennya mana? Ya, nomor 7 siapa di situ, bacakan. Nggak ada paling. Siapa nomor 7? Ada? Nggak ada? Yang 17. Sudah. Oke, silakan. Mau pakai PPT apa? Perkenalkan, nama saya Andi Faratu Sriwani. Hukum perlindungan saksi dan korban. Penulis artikel Heru Purwadi Hardijanto. Pembahasan, melindungi saksi dalam kasus pidana itu tidak semudah yang kita kira. Ada banyak masalah yang harus diatasi, seperti bagaimana caranya memastikan saksi benar-benar aman, jenis perlindungan apa yang paling cocok, dan bagaimana proses perlindungannya sendiri. Perlindungan saksi dan korban adalah fondasi penting dalam penegakan hukum. Keterangan mereka adalah kunci untuk mengungkap kebenaran, namun ancaman seringkali menghalangi mereka untuk bersaksi. Undang-undang perlindungan hadir untuk memberikan rasa aman kepada para saksi dan korban, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses peradilan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang PSK bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada saksi dan korban tindak pidana. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa saksi dan korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan adil. Syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, prosedur untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan permohonan, pemeriksaan permohonan, 3. Pengambilan keputusan. Implementasi Undang-Undang PSK. Meskipun Undang-Undang PSK telah disahkan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah belum terbentuknya LPSK secara efektif di seluruh daerah. Kurangnya anggaran juga menjadi masalah dalam menjadi tugas LPSK. Ada ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan realita implementasi. Kelemahan UEPSK. UEPSK belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada saksi dan korban. 2. Undang-Undang PSK belum mengatur secara detail mengenai mekanisme ganti rugi bagi korban. Proses pembentukan Undang-Undang PSK yang cukup panjang membuat beberapa pasal kurang sempurna. Perlindungan saksi adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang adil. Undang-Undang PSK merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, namun masih banyak yang perlu benar-benar efektif dan melindungi hak-hak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, waktunya habis. Ternyata undang-undangnya ternyata tidak bagus disingkat ya. Undang-undang PSK disingkat itu. Gatel tuh ternyata tidak bagus untuk disingkat. Oke, kira-kira begitu. Oke, kita ada 4 lagi pertemuan. Sekali lagi sebagai penutup saya mengingatkan. Bukannya apa? Tugasnya membuat artikel jurnal. Saya ingatkan lagi ada aturan-aturan, silahkan dicek di open learning-nya berapa similarity-nya. Jadi tolong nanti silahkan dicek Turnitin sendiri. Turnitinnya yang bagus karena di tahun kemarin itu ada yang Pak Turnitinnya saya kecil Pak. Loh, saya Turnitin sendiri pakai punya saya yang premium ternyata gede. Dan Turnitin sekarang lebih canggih, ini baru-baru aja kalian kena nih. Dia sekarang bisa identifikasi kalau itu pakai AI. Jadi dia kelihatan sekian persen AI. Ya, bukan saya yang nilai itu Turnitinnya. Jadi hati-hati saudara, silahkan cek sendiri sekarang. Dia bisa menilai kalau kira-kira itu dari AI. Itu ya. Oke. Begitu, mudah-mudahan nanti bagus. Kenapa saya ulangi begini? Karena tahun kemarin ada aja yang nggak ngumpul tugas. Kalau nggak ngumpul tugas, saya pastikan tidak akan lulus di kelas saya. Tanya aja tuh yang kalau ada yang ngulang itu berarti bisa diduga tidak ada tugasnya. Kira-kira begitulah. Baik ya, mudah-mudahan lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.